Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Sobat Muardi Wae yang ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin ada di seluruh dunia yang saat ini sudah bergabung bersama kami ya. Sudah hadir di samping saya, senior saya di Padepokan Pencaksilat, karena kebetulan alhamdulillah kami sehati hari ini kostumnya saat bertemu tiba-tiba warnanya hitam, cuma beda di sabuk yang mungkin nggak kelihatan ya Dokter Arif ya. Dan tidak janjian ini. Sudah hadir bersama saya Dokter Arif Nurudin, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatoid ya Dok ya. Ya, Dokter Arif ini beliau adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi di ilmu penyakit dalam RSUD Dr. Muardi Surakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Arif. Ya Dok. Nah, pada kesempatan ini mungkin ini salah satu topik yang banyak ditanyakan, tetapi mungkin belum kadang-kadang tidak merasa cukup Dok untuk dijawab. Yaitu tentang resiko COVID-19 pada penyintas lupus ya Dok ya. Nah, kalau per definisi sendiri nih Dok, pada penyintas lupus tadi nih Dok, sebenarnya gimana Dok terkait sama resiko COVID ini sendiri Dok? Ya, baik. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang lagi ke sini untuk kesekian kalinya ya, untuk membicarakan masalah topik SLE, karena topik autoimun sampai sekarang masih tetap cukup menarik karena berbagai macam variasi yang terjadi di autoimun ini ya Dok. Apalagi sekarang ini ada COVID, sehingga isu SLE dan COVID menjadi hangat kembali nih. Gimana tentang pasien SLE menghadapi COVID? Apakah pasien SLE itu cenderung lebih mudah terserang COVID? Dan kalau terserang COVID, apakah menjadi lebih berat? Ini menjadi pertanyaan yang terus terjadi ini Dok. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa SLE ini sama juga dengan autoimun yang lain ya, seperti RA, Sjogren, kemudian skleroderma ataupun yang lain, yang mana terjadi kegagalan dalam mengenali diri sendiri ya, sehingga tubuh kita dianggap sebagai benda asing, sehingga akan timbul auto antibody. Nah, apakah ini menjadi faktor resiko terhadap COVID? Memang karena COVID ini merupakan sesuatu yang baru Dok, sehingga kita masih terus mencari-cari ya bentuknya itu seperti apa sih sebetulnya. Sehingga dengan autoimun pun juga sama. Pada saat awal memang dikatakan bahwa autoimun merupakan salah satu faktor risiko, seperti juga diabetes, hipertensi ataupun yang lain ya. Ditetapkan seperti itu. Sampai dengan nanti kapan? Sampai dengan kita nanti menemukan apakah betul sih seperti itu gitu. Karena sampai sekarang kita masih belum tahu apakah betul apa enggak. Tetapi fenomena yang ada sekarang, ini saya bicara fenomena Dok, artinya bukan penelitian ya Dok. Fenomena yang ada sekarang bahwa pasien-pasien autoimun itu kok sama ya dengan yang lain, artinya resiko tertular COVID pun juga tidak lebih besar dibandingkan dengan orang normal. Dan ketika terserang COVID pun, itu juga banyak yang baik-baik saja, tidak menjadi lebih berat seperti perkiraan kita di awal. Tetapi sekali lagi bahwa ini saya bicara fenomena, artinya belum sampai kepada pendataan yang serius, kemudian kita analisa data dengan baik ya. Tapi fenomena yang ada seperti itu. Sehingga saya pun berani menyampaikan kepada pasien-pasien saya autoimun bahwa tidak perlu terlalu takut sekali dengan COVID ini ya. Karena memang beberapa teman-teman yang terserang COVID ini ternyata juga tidak separah yang kita bayangkan gitu kan. Karena kalau kita sudah membayangkan parah-parah, malah psikis kita yang betul, itu malah betul. semakin jadi tidak baik gitu. Jadi sekali lagi bahwa memang kita masih mengacu kepada rekomendasi sebelumnya bahwa merupakan salah satu faktor resiko autoimun. Tetapi jangan terlalu takut, karena toh kenyataan yang ada kita lihat sekarang, banyak teman-teman SLE yang kena COVID dan baik-baik saja gitu. Baik. Jadi saya pikir seperti itu. Baik Dr. Arif, dan disclaimer sedikit mungkin bagi Sobat Muardi Wae, dalam arti bahwa kita semangat ya Dok, karena mungkin penonton Sobat Muardi Wae yang saat ini bergabung ini tidak semuanya penyintas autoimun. Betul. Dimana kita tahu bersama Dok bahwa bukannya kita berani-wanian gitu karena kita silat nih Dok. Jangan takut sama COVID. Tentunya ini berbeda tanggapannya terkait tadi ya Dok. Orang dengan
apa istilah ODAPUS ya dok, Odapus, orang dengan ya. lupus. Nah, orang dengan lupus ini dok kalau terbanyak nih dok, selama Dokter Arif tadi menyampaikan statement bahwa orang dengan lupus itu ternyata di saat menghadapi COVID, alhamdulillah mereka ini ternyata kuat ya dok. Kuat dalam arti di sini ternyata pengobatannya baik, psikisnya didukung psikis yang baik, tentunya outcome-nya kita harap baik ya dok. Kalau dihitung dok, atau ya sekilas tadi namanya expert opinion ya dok ya, seberapa banyak dok dari penyintas lupus ini yang selama ini Dokter Arif temuin dirawat di ruang isolasi COVID RSUD Dr. Muardi dok? Ya, saya belum menghitung secara detail ya dok, karena tidak dibisiki dulu sih. Jadi saya belum menghitung secara detail, tetapi tidak banyak dok, tidak banyak. Jadi yang saya tahu yang masuk ke rumah sakit Muardi sendiri itu kalau dari total anggota kami di Santitari itu tidak lebih dari 5% ya dok. Alhamdulillah. Artinya memang tidak banyak ini pasien autoimun yang terserang COVID. Padahal dalam bayangan kita, wah ini autoimun itu lebih rentan nih terserang COVID. Ternyata tidak. Apakah mungkin karena mereka menjadi lebih berhati-hati? Bisa jadi. Apakah memang ada faktor-faktor yang lain? Bisa jadi. Tetapi kenyataannya memang tidak banyak. Dan dari sekitar 5% itu, hanya ada 1 atau 2 orang yang meninggal. Dan itu pun karena memang ada kelainan paru yang cukup parah dok. Artinya bahwa saya sampaikan, pasien autoimun itu tidak banyak yang terserang COVID, dan ketika terserang COVID pun juga tidak separah yang kita bayangkan gitu. Ini yang kita harus camkan betul-betul ya, karena dengan seperti ini maka kita akan semakin yakin ya dalam menghadapi pandemi seperti ini, walaupun toh tidak boleh menjadi lalai ya dok. Baik. Tetapi tetap kita tingkatkan psikis kita bahwa kita tidak ada masalah kok gitu loh. Artinya COVID, SLE bukan sesuatu yang membuat kita minder. Aduh mau keluar rumah nggak berani, mau ini nggak berani, mengurung diri dalam kamar, itu nanti bikin flare malah. Jadi akhirnya kemudian jadi flare, malah COVID-nya tidak kena, dia buruknya gara-gara flare gitu kan. Karena dok, ada banyak pasien-pasien kami itu yang saking takutnya dengan COVID, sehingga mereka tidak berani kontrol ke rumah sakit nih. Sehingga obat-obatnya habis pun tidak minum gitu kan. Sehingga mereka mulai ada keluhan-keluhan, sehingga ketika dia konsultasi ke kami sudah dalam kondisi flare yang berat. Ini yang tidak diharapkan dok. Baik. Jadi menghindari COVID masuk kepada sesuatu yang lebih berat lagi gitu dok. Ini yang jadi masalah. Ya, saya kira itu. Baik. Terima kasih Sobat Muardi Wayang sudah bergabung di Facebook. Ada Pak Sukatno, ada Bu Nur Sohadia. Tadi suaranya mana nih? Sudah jelas suaranya. Terima kasih Sobat Muardi Wayang yang ada di Instagram. Ada Retno, ada Isti, ada Jasmine, Widuri, Tiwi Amanda, kemudian Putri, bundanya Arkana, Muardi, FC. Wah, football club nih. Yunita, Tamim. Nah, ada pertanyaan pertama dok dari Widuri 1960. Dok, apa ciri-ciri penyakit lupus? Apakah bisa terjadi pada anak-anak? Ini nih yang gantian saya jadi host deh kayaknya. Waduh Bu, mungkin sekilas apakah saya cuma jawab aja bisa terjadi pada anak? Bisa. Ya, tapi mungkin nanti kalau untuk pembahasan lebih lanjutnya mungkin pada acara Muardi Asah Asuh Asi ya. Nah, sekilas dok mungkin kalau saya belokkan. Ciri-ciri penyakit lupus pada dewasa muda mungkin dok? Iya. Jadi penyakit lupus ini kan sesuatu yang sekarang sudah viral ya, sudah ngetren sekarang ini. Jadi karena lupus ini merupakan penyakit 1000 wajah, sehingga dia bisa muncul dalam wajah, berbagai macam bentuk wajah ya. Ciri-ciri yang paling penting pada lupus itu yang pertama adalah kita urut dari atas ya, adanya rambut rontok atau menimbulkan sebuah pola. Jadi rontoknya itu pola bundar-bundar gitu dok. Kecil-kecil ya dok? Ya. Kemudian yang kedua, turun ke bawah, kemudian kita di wajah itu sering muncul ruam-ruam kemerahan dok. Karena ruam-ruamnya itu menyerupai kupu-kupu, maka sering disejajarkan dengan kupu-kupu nih lupus itu, karena memang ruamnya merah-merah. Apalagi kalau terkena sinar matahari dok. Kemudian yang ketiga, di mulut timbul sariawan yang berulang-ulang dok. Jadi sariawan yang kalau dia sembuh muncul lagi, dan paling banyak ada di langit-langit mulut. Dan itu biasanya tidak nyeri dok. Jadi kadang-kadang kalau sariawan kan nyeri dok, kalau pada lupus dia khasnya tidak nyeri nih.
Jadi dia tidak nyeri, tiba-tiba ulkus gitu ya di langit-langit. Saya pernah punya satu pasien, Dok. Langit-langitnya sampai jebol, Dok. Jadi ambrol gitu. Jadi antara hidung dengan mulut jadi satu, Dok. Karena dia tidak sadar kalau ada sariawan, dibiarkan lama-lama gerong gitu terus hanya jebol gitu. Jadi ya, kayak kelainan bawaan langit-langit. Betul. Ini harus ditempel kan dengan plastik ya. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian kalau turun lagi ke bawah ada fotosensitivitas. Jadi lupus itu tidak tahan dengan sinar matahari. Jadi kalau kena matahari akan muncul bercak-bercak merah pada tempat yang terkena paparan matahari. Namanya fotosensitivitas. Kemudian ada artalgia, nyeri pada persendian. Jadi nyeri sendi, diobati sembuh sebentar, nyeri lagi, diobati sembuh sebentar, nyeri lagi ya. Ada namanya serositis. Serositis itu terdiri dari perikarditis dan pleuritis. Jadi di jantung ya, Dok? Ya, ada radang pada selaput jantung dan selaput paru. Dan ini menimbulkan rasa sesak nafas. Sesaknya khas, Dok. Sesaknya itu kalau ambil nafas gini nyeri. Maka ini disebut dengan pleuritis ya. Kemudian kalau lupusnya itu menyerang ke ginjal, terjadi glomerulonefritis. Ada buang air kecil seperti sabun berbuih ya, Dok. Kemudian ada nyeri pinggang dan lain sebagainya. Kemudian turun lagi ada kelainan hematologi. Hematologi itu misalnya pasien sering anemia, leukopenia, trombositopenia, itu jangan-jangan SLE ini. Atau sering nyeri kepala, ini yang paling banyak, Dok, sekarang. Sekarang banyak pasien itu dikonsulkan dari neuro gara-gara nyeri kepala yang tidak jelas sebabnya. Nyeri kepala hebat, bangun tidur berat rasanya. Ternyata setelah kami tes, vaskulitis ini ada radang pada vaskular yang ada di otak gitu. Sehingga sekarang banyak, Dok, ada anak muda yang stroke ya. Iya, Dok, betul, Dok. Stroke tanpa diabetes, tanpa hipertensi, kok tiba-tiba stroke yang ternyata autoimun vaskulitis, Dok. Jadi karena ada sumbatan karena radang pada pembuluh darah, jadi stroke ini. Ini juga banyak pada anak-anak muda. Jadi SL itu merupakan 1000 wajah. Jadi dia bisa muncul dalam bentuk apapun gitu. Ini yang mesti kita curigai. Intinya, kami selalu pesankan bahwa kalau ada penyakit yang aneh, yang dia tidak diketahui penyebabnya dengan jelas, maka jangan-jangan autoimun termasuk SLE. Saya kira itu. Baik, Dok, baik. Nah, berarti, Dok, misal nih penyintas lupus, nih pas nih ada pertanyaan nih, Dok. Assalamualaikum, Dok, anak saya Talita nefritis lupus, berarti mungkin sudah dewasa muda mungkin ya, Dok ya. Positif tanpa gejala sudah 24 hari, swab antigennya 4 kali masih positif terus. Hari ini genap sebulan baru mau swab lagi. Kenapa positifnya lama, Dok? Ya. Ini anak-anak lagi ya kayaknya. Anak saya itu umur berapa? Anak saya umur berapa, Bu? Tapi Talita ini ya. Sepertinya saya kenal, Dok, remaja, Dok, sekitar 17-16, sebentar lagi mungkin pindah gitu, ke penyakit dalam nih. Iya. Jadi kalau swabnya masih tetap positif dan itu sudah lebih dari 10 hari ataupun 14 hari, maka mesti kita lihat CT value-nya ya, Dok. Kalau CT value-nya itu sudah baik, sudah mendekati 40, saya kira itu sudah cukup aman ya. Dan memang kaidahnya itu kalau sudah tidak ada keluhan dan lebih dari 10 hari kan sudah tidak perlu swab PCR ulang ya, Dok. Karena sudah dinyatakan baik, karena terkait dengan daya masa hidupnya si virus itu kalau sudah lebih dari 10 hari sudah kita katakan sebagai sembuh. Walaupun toh masih positif, tetapi kemungkinan memang ada debris, bekas-bekas, sisa-sisa dari virus yang masih ketangkap dengan PCR itu, sehingga tetap akan menghasilkan hasil positif. Tapi dari rekomendasi berbagai macam organisasi dikatakan kalau sudah lebih dari 10 hari tanpa gejala, bolehlah kita aman-aman ditambah dengan 1 minggu misalnya, maka itu sudah cukup. Ya cukup, tidak perlu dilakukan swab PCR ulang lagi. Karena memang ada beberapa kasus yang terus positif, tapi kondisi sudah baik. Maka sudah kita katakan sembuh itu. Saya kira itu, Dok. Kebetulan Talita ini tadi ibunya kan menyampaikan bahwa swab antigen nih, Dok. Swab antigen 4 kali masih positif terus. Memang yang tadinya beliau ini jadwal rutin kontrol ke Muardi karena di poli penapisan kan harus swab antigen, Dok. Positif terus. Jadinya kan nggak bisa masuk terus ya, Dok. Ini, Dok, terkait tadi mungkin nanti akan kita bahas kan, jadinya dia nggak bisa kontrol nih, Dok. Stuck. Iya. Nah, gimana nih, Dok? Kondisi COVID betul. Ada lagi keluhan. Padahal sudah tidak ada keluhan, Dok. Atau coba mungkin ini harus konsultasi sama ahlinya ini, Dok, kayaknya, Dok. Dari kebijakan rumah sakit mesti kan, Dok. Iya, betul, Dok. Talita ini memang pasien anak yang memang sudah remaja ya, Dok ya. Kalau nggak salah sekitar 16 atau 17 tahun. Memang sudah 1 bulan ini, Dok. Jadwal kontrol mungkin sudah harusnya 3 minggu yang lalu, tapi begitu mau masuk swab di penapisan positif, dia isoman. Kemudian ibunya
swab lagi masih positif lagi. sampai ya mungkin sampai hari ini sebulan baru mau swab lagi. Mungkin nanti kayaknya harus komunikasi dengan tim SARI ya dok ya untuk dipastikan apakah bisa tetap kontrol atau tidak gitu dok. Saya kira itu harus ada satu kebijakan tersendiri kalau di Baik, sini. baik. Terima kasih Bu Esti atas pertanyaan. Nanti kita tindak lanjuti. Kemudian dok, ada pertanyaan dari ini mungkin gantian Facebook Mbak Mary. Tadi ada dari Aceh hadir, dari Palur hadir. Terima kasih Bu Herawati jauh-jauh dari Sabang, dari Aceh sudah hadir mungkin. Dari Niken F. Larasati, dok, saya penyintas autoimun jenis SSC, SS, vaskulitis, dan RA. Periode 27 November sampai 1 Januari, saya positif COVID. Lama ya dok untuk bisa sembuhnya. Dan setelahnya, saya malah mengalami nyeri dan bengkak di sendi-sendi. Bahkan sampai ke buku-buku jari dok. Lalu gangguan saraf saya makin banyak. Bahkan sampai sekarang masih dites ini itu untuk sarafnya. Autoimunnya juga makin memburuk karena saya jadi ada hipertensi pulmonal. Apakah itu karena efek COVID-nya atau bukan ya dok? Wah panjang Mbak. Ya, jadi ibu ini menderita yang kita sebut dengan MCTD ya, Mixed Connective Tissue Disease, karena ada beberapa autoimun jadi satu dok. Ada SS, ada skleroderma, ada vaskulitis ya, dan ada RA. Nah, maka ini kemudian disebut dengan MCTD. Dan ini antara satu autoimun dengan autoimun yang lain akan saling memperberat satu dengan yang lainnya, sehingga kondisinya menjadi tidak seperti kalau kita punya autoimun yang tunggal dok. Sehingga ini cukup kuat autoimunnya ini karena ada beberapa autoimun. Nah, pada autoimun itu kita tahu bahwa salah satu pemicu flare up dari autoimun apapun adalah infeksi. Kalau dulu infeksi apapun akan memicu flare. Orang yang tadinya baik-baik saja, ada infeksi diare misalnya, ada enteritis misalnya, maka dia jadi flare up. Ada misalnya virus-virus yang lain seperti influenza ya, kemudian ada cytomegalovirus, maka dia akan memicu flare up. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan molecular mimicry, di mana virus tadi itu akan bisa memicu autoantibody di situ, sehingga akan jadi flare up. Maka termasuk SARS-CoV-2 ini ataupun COVID-19 ini pun juga akan kalau dia terserang maka akan memicu flare up. Maka bisa jadi itu adalah akibat dari COVID dok. Jadi COVID-nya itu akan memicu flare, RA-nya flare, vaskulitisnya flare, sehingga akan ada masalah di saraf, mungkin ada kelemahan atau apapun karena vaskulitisnya ini dok. Nyeri sendinya tidak hilang-hilang karena RA-nya ini flare. Karena ini ada banyak autoimun dok di sini, sehingga sangat mungkin memang menjadi lebih kelihatan berat ya. Karena memang COVID tadi itu akan memicu flare semuanya. Sklerodermanya flare, RA-nya flare, vaskulitisnya flare, Sjögren syndrome-nya flare. Maka ini menjadi lebih berat lagi. Maka saran saya kalau memang sudah negatif hasilnya, maka obat-obatan imunosupresan kembali diminum seperti semula atau silakan komunikasikan dengan dokter yang menangani ya, apakah perlu penaikan dosis atau tidak. Misalnya kita menggunakan metil dosis rendah ini, tapi ketika flare up bisa kita naikkan gitu. Jadi saran saya komunikasikan dengan dokter DPL-nya, kemudian tanyakan apakah perlu kenaikan dosis atau tidak. Penyesuaian ya dok ya. Dosis, betul. Baik dok, baik. Betul. Ya, terima kasih, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan, saya kembali lagi ke Instagram dari Rahmawati Solihah. Kalau pasien autoimun sudah kena obat lupus, mungkin COVID ya? Kena obat lupus, Mbak, coba di scroll Mbak, ini ke sampingnya enggak ya? Kalau pasien autoimun sudah kena COVID mungkin ya, obat lupusnya lanjut diminum atau gimana? Dan kalau dicampur minuman vitamin yang mengandung daya tahan tubuh apa boleh? Wah bagus juga nih pertanyaannya nih dok. Iya dok, betul dok. Yang satu neken, yang satu menstimulasi. Iya. Jadi berbagai macam organisasi sudah memberikan rekomendasi dok, termasuk CDC ya, dari Amerika merekomendasikan bahwa ketika terkena COVID maka imunosupresan di stop, kecuali hidroksikloroquine. Ya, kalau yang lain di stop. Kalau hidroksikloroquine bisa terus diteruskan ya. Di stop sampai kapan? Sampai dia negatif, PCR-nya negatif, maka setelah itu boleh diminum lagi dan sebaiknya diminum lagi. Diminum lagi dengan dosis disesuaikan dengan kondisi dok. Nanti silahkan komunikasi dengan dokter DPL-nya apakah ada kenaikan dosis atau tidak. Disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi sampai kapan? Sampai dia negatif, Mbak. Jadi setelah negatif, kemudian diminum kembali untuk imunosupresannya.
tentang vitamin ini memang menjadi masalah klasik bahwa vitamin-vitamin yang bersifat imunostimulan itu akan menstimulasi sistem imun. Ya. Padahal sistem imun itu tidak boleh terstimulasi nih pada pasien autoimun kan. Maka yang boleh adalah vitamin yang bersifat imunomodulator, bukan stimulan. Karena imunomodulator itu artinya menyeimbangkan sistem imun. Dua nih beda ya dok? Beda. Ya? Imunostimulator Sama dan imunomodulator nanti. Jadi beda. Kita bahas. Nah sehingga yang bersifat adalah yang bersifat imunomodulator. Silahkan tanyakan kepada DPL, boleh nggak konsumsi ini dan itu gitu. Karena kalau saya nyebut merek, aduh udah ya, tidak etis ya dok ya. Tidak enak saya gitu. Baik. Jadi ada obat yang bersifat imunostimulan dan yang bersifat imunomodulator. Maka silahkan dikomunikasikan karena hampir sebagian besar yang obat-obat multivitamin itu bersifat imunostimulan, hati-hati sekali. Dan itu malah menimbulkan flare dari autoimunnya itu. Maka hati-hati. Baik, jadi dok. komunikasikan dengan DPL-nya Ya, saja. Saya kira baik itu. dok. Kalau ini menarik nih dok. Kalau terkait mungkin yang disebutkan adalah yang sering nih ya dok digunakan ada vitamin dan mineral tentunya. Kita sama-sama tahu vitamin D, vitamin C, zinc. Itu kan salah satu vitamin dan mineral yang akhir-akhir ini demand-nya tinggi. Bagaimana dok kalau yang seperti itu dok? Jadi kalau vitamin D itu sudah konsumsi hariannya orang autoimun dok. Betul dok. Mereka lebih pinter dok. Wah mereka luar biasa kalau masalah vitamin D. Karena berbagai macam seminar mereka lakukan. Dan mungkin lebih tahu dibandingkan residen dok. Kadang-kadang seperti itu. Pengalaman ya dok ya. Jadi vitamin D itu sebaiknya tetap dikonsumsi. Dan tergantung berapa kadar vitamin D yang mereka punya ya, dengan dicek ya. Ada yang mereka konsumsi 1000 intraunit per hari, ada yang sampai 5000 intraunit tergantung kepada kondisinya. Kondisi berapa defisisi vitamin D yang mereka dapatkan. Dan sebaiknya kalau autoimun itu vitamin D-nya itu berkisar antara 30 sampai 50 yang paling bagus. Kan normalnya 100 itu dok. 100 nanogram per desiliter kalau dalam manusia ya. Maka biasanya orang autoimun berapa sih? Di bawah 20 biasanya dok. Maka harus diberikan asupan vitamin D yang cukup karena kalau mengandalkan dari matahari mereka juga tidak boleh kena matahari betul, banget. Dok, betul. Maka ya kita dapatkan dari oral ya. Nah, vitamin D diteruskan. Vitamin C itu baik ya. Dan dia tidak murni imunostimulan ya. Artinya di imunomodulatornya juga ada. Tetapi biasanya yang terjadi adalah pada pasien autoimun itu sudah terlalu banyak minum obat sehingga lambungnya sudah bermasalah dok. Maka kena vitamin C asam. Ya. Kemudian vitamin E, kemudian zinc tidak ada masalah. Jadi itu imunomodulator semua, jadi tidak menstimulasi sistem imun dengan sangat kuat. Jadi tidak ada masalah. Baik dok. Berarti dari yang tadi mungkin sering dikonsumsi di era pandemi ini paling boleh ya, terkait tadi hanya satu ya dok, vitamin C kalau memang punya udah minum dia kortikosteroid lama, kemudian tentunya tricky dalam minum vitamin C-nya tadi. Betul. Baik. Wah menarik nih. Nah ada pertanyaan lagi dok. Wah banyak sekali sepertinya nih pertanyaan dok dari Andriana di Facebook. Dokter saya nakes ATLM, pernah kena SJS tahun 2005, kemudian Februari 2021 positif COVID. Apakah saya bisa divaksin? Karena setiap hari saya selalu ada swab antigen atau PCR. Terima kasih. Jadi kalau SJS ini kan bukan autoimun ya dok. SJS ini kan merupakan hiper ya. Jadi hiperimun. Jadi dia seperti reaksi alergi yang terlalu berlebihan ya dok. Dan pada rekomendasi PABDI dikatakan bahwa jika ada riwayat alergi terhadap sesuatu, maka harus sangat hati-hati sekali dok untuk diberikan vaksin. Karena khawatir bahwa zat-zat pembawa vaksin ini pun juga akan mengalami reaksi alergi sama dengan SJS. Maka saran saya memang harus ada lebih detail lagi dalam memeriksa ini ya dok. Kalau memang cukup aman boleh, tetapi kalau ada kandungan yang memang dicurigai menimbulkan alergi sebaiknya tidak. Jadi SJS ini kan sesuatu yang cukup menakutkan kalau sampai terjadi ya dok ya. Baik. Jadi saya kira ada catatan khusus ibu. Jadi bapak ya. Ibu Andriana dok. Andriana itu bisa Andriana Wati juga bisa dok. Jadi nanti berarti mungkin Bu Andriana atau Andriani mungkin ya dok ya. Jadi silakan nanti ibu datang ke penanggung jawab vaksinnya, sampaikan kalau sudah pernah SJS tahun sekian, nanti biar dianalisa lebih detail lagi kira-kira aman atau tidak untuk dilakukan vaksin. Bisa aman bisa tidak ibu, tergantung nanti kondisi alerginya terhadap apa dan lain sebagainya. Baik. Nah dok, maaf nih dok, kan Bu Andriana mungkin menyebutkan pernah SJS dok. Boleh nggak kalau misalnya sebenarnya SJS itu kan macam-macam nih dok. SJS ini tergantung reaksi karena A, B, C, D, E. Iya, betul.
misalnya sebelumnya tahun 2005 Bu Andriana mungkin reaksi alerginya terhadap misalnya dok, yang paling sering adalah misalnya obat anti nyeri atau obat penurun panas. Bisakah mengalami reaksi yang sedemikian rupa, sedangkan si vaksin ini kan beda nih dok. Tadi mungkin per oral karena mungkin analgetik yang paling sering kita minum, contohnya mungkin ibuprofen atau paracetamol, itu kan cukup banyak ya dok ya. Sekarang adalah misalnya vaksin COVID yang mungkin zat-zat pembawanya tidak serupa atau sejenis. Apakah bisa dok? Bisa. Jadi kaidahnya adalah sama dengan autoimun. Jadi kalau ada satu autoimun, maka kita harus aware terhadap autoimun yang lain. Kalau ada satu alergi, maka kita mesti aware terhadap alergi yang lain. Karena alergi itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi dok. Susah ya dok. Sehingga kita mesti hati-hati sekali. Maka kalau dengan suntikan obat yang lain, kan kita bisa namanya tes dus ya dok. Kita tes dulu ada resiko atau tidak gitu. Dok. Tapi kalau vaksin kan susah dok, karena sangat sedikit ya. Makanya nanti ada butuh kebijakan sendiri dari tim vaksinnya tersebut. Apakah akan ada tes dus ataukah tidak gitu. Nanti tergantung mereka seperti itu dok. Karena memang alergi terhadap paracetamol misalnya. Tapi apakah dengan zat vaksin itu menjadi tidak alergi juga kita tidak bisa menjamin dok, karena bisa jadi alergi karena kita belum pernah mencoba dok. Jadi masih mungkin semuanya bisa jadi alergi. Saya kira seperti itu dok. Baik, mungkin Bu Andriana sebaiknya saran dari Dokter Arif tadi adalah tetap komunikasikan dengan penanggung jawabnya vaksin ya. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi dari Lirna Felicia. Dok, apakah lupus penyakit keturunan dan bagaimana mencegahnya? Ini pertanyaan yang sangat sering sangat sering ditanyakan dan memang jawabannya memang aneh ya, tetapi di dalam banyak jurnal disebutkan bahwa autoimun itu bisa menurun sekitar 20-25%. Jadi kita masih punya range sekitar 75% bahwa dia tidak menurun. Kalau kita lihat, hampir semua pasien autoimun ibunya bukan autoimun. Hampir sebagian besar. Ya. Oleh karena itu, maka karena kita hanya berkisar 25%, maka tidak usah terlalu khawatir. Bagaimana mencegahnya? Tidak ada yang bisa untuk mencegah reaksi genetik dok. Sampai sekarang saja belum ada ya dok. Yang paling baik adalah bagaimana memperbaiki pola hidup. Kan kita tahu, autoimun apapun itu akan muncul kalau ada keterkaitan antara faktor genetik dan faktor lingkungan dok. Kalau genetik tidak bisa kita otak-atik lagi, sudah selesai kan? Genetik kan di dalam ya dok. Tetapi kita bisa mengotak-atik yang lingkungan ini dok. Maka seandainya ada 25% genetik, kita masih punya 75% ini untuk mengotak-atiknya itu. Maka bagaimana pola hidup kita sehat, bagaimana menghindari stres ya, karena pemicu paling utama itu adalah stres. Bagaimana menghindari makanan yang makan yang sealamiah mungkin, tidak pakai zat-zat pengawet misalnya ya, selalu gembira, tidak ada target. Orang dulu kenapa tidak banyak autoimun? Karena mereka santai dok, pergi kerja itu jam 8, nanti jam 11 dari rumah. Kalau sekarang pergi gelap, pulang gelap dok, iya kan? Targetnya banyak kan? Kayak pergi gelap, pulang gelap, siaran gelap dok. Jadi saya kira hanya sekitar 25% ibu, jadi tidak usah terlalu khawatir, dan yang untuk mencegah hanya menghindari faktor lingkungan itu saja. Tidak ada obat-obatan khusus untuk mencegah, dan tidak perlu diperiksa anaknya genetiknya seperti apa, tidak perlu. Baik. Ya, tentunya tadi dok, agent, host, perantara itu harus sesuai ilmu duli KM ya dok ya. Iya, betul. Harus kita seimbangkan. Nah dok, ada pertanyaan lagi dari Rosewood 7623. Dok, gejala apa yang diwaspadai ketika pasien lupus terkena COVID? Apakah jika lupusnya flare bisa minta dirawat di Muardi? Ya, to the point. Ya, jadi lupus itu dengan COVID gejalanya hampir sama masalahnya dok. COVID demam, lupus setiap hari demam dok. Setiap hari dok ya? Banyak sekali yang flare demam terus dok. Kemudian COVID itu nyeri sendi, lupus setiap hari sampai lupa rasanya tidak nyeri seperti apa, sampai lupa loh dok, orang-orang lupus itu dok. Nyeri terus dok. Apalagi COVID lemah, orang lupus lemah terus dok. Jadi kalau sekarang ini COVID sangat tenar dengan keluhan seperti ini, lupus setiap hari dok, sudah tahunan seperti itu dok. Maka ini yang susah membedakan ketika lupus itu kena COVID gitu. Dok, saya demamnya karena COVID atau karena flare ya? Itu sering pertanyaan dok. Maka kalau saya, keluhan-keluhan yang memang ada mengarah COVID, sebaiknya dilakukan tes PCR walaupun kita masih curiga jangan-jangan karena flare-nya. Maka tetap dilakukan swab. Bukan apa-apa kan, khawatir menular yang lain-lain juga. Lingkungan kan, ya dok ya? Iya.
Jadi memang tidak ada yang bisa dibedakan khusus, tetapi yang bisa membedakan adalah dari swabnya itu, Dok. Karena yaitu mual muntah, orang lupus juga banyak yang mual muntah kalau terjadi vaskulitis pada mesenteri. Jadi karena dia 1000 wajah, dia bisa menyerang semuanya, Dok. Apalagi diare, orang lupus ada yang disebut dengan gut lupus. Gut lupus itu apa sih? Vaskulitis pada mesenterium yang ada di ini. Jadi diare juga sama, nyeri perut, diare sama, Dok. Makanya semua keluhan COVID sudah pernah dirasakan oleh orang-orang Odapus. Makanya ini yang kadang-kadang saya tuh berpikir gini, pernah saya bikin status ya, Dok. Semua orang memperhatikan sesuatu yang ini kan, padahal orang-orang lupus itu sudah setiap hari merasakan itu sampai lupa rasanya jadi orang sehat seperti apa gitu. Baik. Makanya dan kalau jika lupusnya flare bisa minta diawasi bisa. Kalau dia flare dengan COVID ya di ruang isolasi tetap lupusnya ditangani, COVID-nya ditangani. Kalau flare tetapi tidak lupus bisa di muardi juga kan ada bangsal-bangsal yang tidak COVID. Jadi jangan beranggapan kalau muardi itu semuanya COVID ya. Yang tidak COVID juga masih bisa diterima di rumah sakit muardi. Baik. Semoga Mbak Rosewood, kalau Rosewood pasti Mbak ya, Dok ya. Gak mungkin Pak Rosewood ini kayaknya ya, Dok ya. Karena bisa Rosewood Himawan juga bisa. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok, dari Dewi 98. Pagi, Dok, saya lupus sedang isoman. Sekarang sudah 20 hari masih positif dan batuk. Jadwal swab PCR tanggal 13 nanti. Mohon nasihat untuk pemulihan, Dok. Ya. Jadi kalau dia masih tetap positif, secara aturan rekomendasi tetap tidak boleh meminum imunosupresan dulu. Jadi tetap bersabar dulu ya dengan istirahat yang cukup ya, kemudian hindari stres ya. Kalau sudah 20 hari dan keluhan sudah mulai membaik, mulailah aktivitas-aktivitas ringan, menggerakkan badan yang ringan-ringan dulu ya, Dok, supaya tidak dalam kondisi kaku. Karena kalau pada pasien autoimun itu kalau dia lama diam terjadi strains ya, terjadi kekakuan pada otot pada ini dan akan menimbulkan nyeri sendi lagi kan, Dok. Jadi tetap harus olahraga ringan. Kemudian kita tunggu sampai dengan tanggal 13 nanti mudah-mudahan sudah negatif. Kalau sudah negatif maka kita minum lagi obat imunosupresan. Dan nasihat untuk pemulihan saya kira seperti itu. Jadi tidak hati-hati dengan meminum semua obat-obatan yang disarankan orang-orang, Dok. Kan kalau ada orang isoman kan sarannya kan banyak, Dok. Yeah. Minum jamu ini, minum itu. Kita ingat bahwa Odapus itu dia memiliki autoimun yang kita mencegah meminum imunostimulan. Misalnya kita ambil satu contoh Sambiloto misalnya. Itu imunostimulan tinggi, Dok. Maka kalau minum itu hati-hati menjadi flare gitu kan. Jadi mesti kita harus perhatikan, tanyakan kepada DPL-nya yang lebih paham ya, kira-kira apa sih yang harus diminum gitu. Jadi hampir semua herbal itu imunostimulan, maka kita harus hati-hati sekali. Oke, baik. Dan tentunya ternyata dari yang disampaikan Dr. Arif tadi juga banyak peran lingkungan atau keluarga. Mungkin di sekitar penyintas autoimun, terutama lupus ini terkait resikonya dengan COVID, Dok. Iya. Kalau Dr. Arif boleh memberikan sedikit pesan atau nasihat, gimana, Dok? Apa yang harus dilakukan lingkungan sekitar, Dok? Kalau autoimun, misalnya lupus, tentunya kan tidak hanya peran diri sendiri, iya kan, Dok? Ya. Mungkin seperti Mbak Dewi atau mungkin tadi Sobat Muardiwa yang kebetulan penyintas lupus, anggaplah positif COVID nih, Dok. Ya. Tentunya begitu sudah konfirmasi COVID, ini kan tentunya adalah kita memperbaiki lingkungan kan, Dok. Apakah mungkin lingkungan sekitar yang mobilisasinya terlalu tinggi? Apakah mungkin kita sendiri yang mungkin mobilisasinya terlalu tinggi? Nah, terkait lingkungan nih, Dok, ya. Apakah keluarga terdekat, pasangan, suami atau istri, atau mungkin anak, Dok? Bagaimana menghadapi di rumah ini ada salah satu resiko nih, karena sistem imunnya agak unik gitu loh, Dok. Ya. Jadi sekali lagi bahwa support dan kalau memang ada Odapus yang menderita COVID, maka jelas dia harus isolasi dan kemudian support keluarga tetap harus ada meskipun tidak kontak langsung ya. Karena lewat WA, lewat telepon juga bisa kita lakukan dan support group itu penting sekali, Dok. Kenapa kami membuat yayasan untuk lupus dengan Titari itu? Karena support group itu sangat penting dan itu sudah kami lakukan penelitian, ternyata sangat membantu sekali, Dok. Bisa sharing, bisa minta saran kita lewat grup ataupun lewat WA, bahkan keluarga pun juga seperti itu. Sama juga dengan dulu saya pernah juga isolasi mandiri, Dok. Isolasi mandiri itu
maka kita kontak-kontakan sama istri pun juga lewat HP, jadi tidak ada masalah karena sekarang sudah banyak ini ya dok. Teknologi ya, Dok? Teknologi yang jelas tidak boleh kemudian kita tinggalkan begitu saja, karena begitu psikisnya ngedrop, maka tidak hanya COVID-nya, SL-nya pun juga akan ikut ngedrop dok. Maka psikoedukasi ini sangat penting untuk menunjang kesembuhan baik itu lupus ataupun COVID-19 gitu. Jadi mesti harus tetap ada dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dan sekali lagi kalau Odapus itu memang belum terkena COVID, maka tetap harus dijaga juga dok. Tetap juga tidak boleh sembarangan untuk tidak prokes ya dok ya. Tetap kita harus jaga kerumunan dengan orang lain, walaupun tidak boleh terlalu takut juga dok. Kita tetap kontrol tapi tetap menggunakan prokes yang baik. Saya kira itu. Baik, tentunya berarti lingkungan, keluarga, kemudian pasangan, anak itu juga harus sama-sama saling mengerti ya dok. Betul. Jangan sampai kita di luar, mentang-mentang di luar mungkin abai, dan harus kita ingat bahwa kita mungkin punya salah satu anggota keluarga yang sedang mengalami penyakit autoimun yang harus kita jaga. Betul. Baik. Nah, terus dok, terkait tadi dokter menyebutkan bahwa ada obat-obatan yang di stop nih dok. Anggaplah tadi sudah ada yang 20 hari, mungkin 24 hari, atau bahkan mungkin genap sebulan, dok. Apakah ada yang harus nanti di catch up atau dikejar nih, dok? Oh, 20 hari kan kamu nggak minum, ya kan, dok? Apakah harus ada pemeriksaan atau screening lebih lanjut, dok? Ya, yang jelas nanti setelah hasil PCR-nya negatif, maka kita mesti lakukan skor ulang. Kan kita punya skor, dok. Skor kalau SLA namanya SLA Day Activity Index. Terat skornya. Kalau skornya itu ringan, ya sudah kita teruskan seperti biasa. Obat-obat yang dulu kita stop, tidak ada lagi penyesuaian dosis. Tapi ketika skornya menjadi berat, yang dulunya ringan, kita akan naikkan dosisnya dok. Naikkan dosis sesuai dengan kriteria berat, yang misalnya steroid yang dulunya dengan low dose, kita bisa berikan dengan high dose misalnya. Kalau kita kondisinya berat, maka sekali lagi setelah COVID kita hitung dulu SLID-nya. Kita lihat lagi bagaimana kondisi klinisnya pasien. Kalau dia semakin berat, kayak tadi yang tadi itu ya, nyeri sendi yang hebat sampai dengan tidak bisa jalan, maka mesti kita lakukan penyesuaian dosis. Saya kira itu. Ya. Baik, berarti buat sobat Muardiwai penyintas lupus yang memang pos terkena COVID dapat melakukan konsultasi lagi ya dok ya. Betul. Apabila hasil PCR-nya sudah negatif. Ya. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Ramawati Solihah 545. Penyintas autoimun bisa divaksin dengan kriteria apa dok? Vaksin apa nih COVID? Ya. Jadi dari organisasi penyakit dalam Indonesia PAPDI sudah mengeluarkan rekomendasi susulan yang mengatakan bahwa dulu autoimun tidak boleh divaksin di awal dok, tapi kemudian kita sampaikan berbagai macam argumen-argumen kita pada saat rapat dengan PAPDI. Jadi PAPDI menggunakan rekomendasi susulan bahwa boleh dilakukan vaksin atas persetujuan dari DPL-nya dan dalam kondisi tidak flare. Tidak flare itu apa? Tidak flare itu artinya dia bisa remisi total, bisa remisi sebagian, ya, atau memang saat itu ada perbaikan yang nyata sesuai dengan penilaian dokter DPL-nya yang merawat tersebut. Jadi silakan konsultasikan dengan DPL-nya ibu, apakah sudah boleh vaksin atau belum gitu. Nanti DPL yang paling tahu, yang paling paham apakah sudah boleh vaksin atau tidak. Karena kalau kita mengira-ira sendiri, khawatirnya bisa menjadi over diagnosis ataupun under diagnosis kan Pak. Saya kayaknya sudah tidak flare nih, ternyata dia masih flare. Maka silahkan ke DPL untuk dilakukan penghitungan secara detail apakah sudah boleh vaksin atau tidak. Baik. Jadi penyintas autoimun yang akan melakukan vaksin COVID-19 ini harus dikaji ulang atau konsultasi dulu ya dok ya. Nanti DPL tadi yang menentukan boleh atau tidaknya divaksin. Kalau biasanya teman-teman Odapus yang ke saya itu akan datang dan kemudian kita akan analisa dan saya akan mengeluarkan surat biasanya. Surat bahwa ACC dilakukan vaksin misalnya, maka dia akan bisa vaksin. Oke. Jadi sebaiknya datang ke DPL-nya masing-masing. Dok, kalau misalnya plan B, anggaplah yang tidak masuk kriteria bisa divaksin, sampai kapan pengamatan? Apakah sampai membaik? Atau? Sampai penghitungannya remisi dok. Sampai ada remisi, ada perbaikan, baru kemudian divaksin. Jadi ditunda dulu, teruskan obatnya, atau mungkin DPL-nya akan memiliki kebijakan yang lain, nambah dosis misalnya, maka sampai dengan dia remisi baru kemudian divaksin. Oke, baik dok. Menarik nih dok terkait vaksin ya dok ya.
Apakah ini berlaku juga dengan mungkin ada vaksin-vaksin lain, Dok? Kan tidak hanya COVID mungkin ya, Dok ya. Ya, misal yang sedang mungkin terkait pneumokokus atau misalnya Ya. influenza, Dok. Sama, Dok. Jadi pada prinsipnya bahwa autoimun itu boleh divaksin dengan vaksin yang mati seperti Sinovac. Itu kan full inactivated virus kan. Jadi memang full mati. Sedangkan kayak vaksin Moderna, kayak vaksin yang menggunakan RNA ataupun menggunakan spike-nya, maka ini memang lebih aman yang mati full. Tetapi kalau tidak ada yang full inactive atau full yang mati, maka boleh juga menggunakan itu. Kemarin kami coba diskusikan lagi dengan teman-teman ahli yang di Jakarta itu, dikatakan memang lebih baik pakai yang full mati, Sinovac misalnya. Kalau tidak ada, bagaimana dengan yang lain? Boleh juga, tidak ada masalah gitu. Resiko yang paling mungkin adalah flare. Apakah ada resiko yang lebih berat dari itu? Selama ini tidak ada. Misalnya menjadi benar-benar ketularan, tidak. Jadi hanya flare, dan ketika flare, kan kita sudah terbiasa dengan flare, Dok. Kita bisa naikkan dosisnya, kita bisa obati flare-nya, jadi tidak ada masalah. Oke. Dan mungkin hanya efektivitasnya yang tidak seperti efektivitas pada orang-orang yang normal ya, Dok. Iya. Saya kira itu. Ya. Nah, Dok, lanjut nih, Dok, ada pertanyaan dari Sydney 2626. Selamat pagi, Dokter. Saya selalu setia mengikuti acara ini. Saya ingin bertanya, Dok, terima kasih ya, Bu, udah selalu setia. Keponakan saya didiagnosis lupus usia 10 tahun dan badannya langsung kurus. Sekarang sudah meninggal. Kenapa ya, Dok? Aduh, 10 tahun. 10 tahun kemudian ya badannya kurus. Saya turut berduka cita sebelumnya, tetapi memang butuh kajian lebih dalam ya, Dok. Jadi ya? untuk melihat kenapa dia menjadi lebih kurus kan harus ada kajian lebih dalam lagi ya. Apakah ada penyakit penyerta yang lain atau tidak? Misalnya orang lupus kena TBC itu juga banyak, Dok, jadi kurus misalnya. Orang lupus dengan diabetes jadi kurus misalnya. Tapi kalau lupus sendiri itu jarang yang kurus. Walaupun ada ya, Dok, tapi jarang yang menyebabkan kurus. Sehingga perlu ada kajian lagi kenapa dia jadi kurus. Dan kenapa dia meninggal? Ini ada banyak sebab juga, Dok, karena lupus menyebabkan meninggal juga bisa. Tadi dokter sebutin dari atas Sampai ke bawah ya. itu Misalnya ternyata pasien dengan cerebral lupus tiba-tiba tidak sadar karena menyerang ke otak, ya meninggal juga. Atau misalnya dengan efusi perikard yang masif juga akan jadi gagal jantung juga. Jadi banyak sekali sebabnya, Ibu. Jadi data ini saya kira perlu dilengkapi dengan data-data yang lain untuk melihat kenapa dia kurus dan kenapa dia meninggal dunia. Saya kira itu. Baik, ya. Kemudian, Dok, dari Pak Ardian. Dok, apakah ada pasien lupus yang bisa sembuh atau terkendali seumur hidup? Tidak flare lagi atau tetap bisa muncul meskipun sudah beberapa tahun tidak flare? Ya, penyakit autoimun itu kan pada prinsipnya adalah penyakit kelainan genetik. Sampai sekarang belum ada satupun obat definitif yang bisa menyembuhkan kelainan genetik. Ada teman kami yang sedang melakukan penelitian, Dok. Penelitian itu dengan menyisipkan stem cell pada untaian DNA. Itu sudah berlangsung beberapa tahun dan saya tanya kapan selesainya? Mungkin 20 tahun lagi katanya. Jadi masih cukup lama. Tetapi ini adalah untuk memperbaiki kondisi perubahan DNA yang terjadi, Dok. Jadi sampai sekarang belum ada yang definitif. Sehingga secara teori tidak bisa disembuhkan secara total. Secara teori ya, jadi medis ya, Dok. Walaupun itu tetap bisa sembuh, itu di luar medis. Artinya bahwa kita secara medis mengatakan tidak bisa disembuhkan secara total. Tetapi dalam perjalanannya banyak pasien-pasien kami itu yang kemudian tidak minum obat, kondisi baik, tidak flare, dan berlangsung lama. Itu ada banyak. Belum lama pasien saya datang ke saya kembalikan obat, Dok. Saya kembalikan. Loh, kenapa dikembalikan? Saya jangan minum obat lagi, Dok. Dan tidak flare sama sekali. Itu selama bahkan sekitar 2 atau 3 tahun, Dok. Artinya masih sangat mungkin untuk kita lepas obat dan aktivitas biasa tanpa flare. Tergantung kepada nanti masing-masing orang akan berbeda-beda kan, Dok. Artinya kita minum obat sampai kapan kita berhenti, masing-masing akan berbeda-beda. Jadi masih mungkin seperti itu. Tetapi kalau sembuh secara total sampai sekarang masih belum ada obat yang secara definitif. Ada banyak contoh, misalnya saya sebutkan yang namanya Mbak Tiara yang di Yeli itu sudah tahunan tidak minum obat sama sekali dan dia kerjanya apa? Naik gunung, SLE, Dok. SLE dulu pernah sempat sampai parah sekali, Dok. Sekarang dia tidak minum obat dan dia bisa kemana-mana. Ada banyak rahasia yang dikemukakan para odapus itu ya, kenapa bisa seperti itu. Ada yang mengatakan kemarin itu yang terakhir beberapa hari yang lalu itu
saya hanya minum daun kelor yang seperti dokter sarankan. Kami kebetulan sedang meneliti daun kelor, dok. Moringa olivera kepada autoimun, dan hasilnya baik, sudah publish juga di Scopus, dan ini sudah kami terapkan pada beberapa orang, dan ada beberapa orang yang memang dia tidak flare sama sekali hanya dengan daun kelor saja. Ada yang saya tanya, kenapa Ibu? Saya mengikuti dokter menggunakan namanya pola makan autoimun, PIP namanya. Itu pola makan yang diterapkan di beberapa negara, di Kanada, di Italia. Dengan pola makan itu ternyata dia bisa tanpa obat dan tidak flare gitu. Misalnya rendah karbohidrat ya. Kemudian ada beberapa yang rendah gluten, tapi tidak semuanya. Artinya ada orang-orang yang dengan rendah gluten malah jadi flare juga ada, dok. Jadi masing-masing individu berbeda-beda dalam masalah makan ini. Jadi ada beberapa rahasia yang bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang kenapa bisa tidak flare, tidak konsumsi obat, saya kira itu. Baik, dok, berarti terkait autoimun ini tadi ya harus pintar-pintar memilah informasi, betul, ya, betul. Terkait mungkin dari dokter sebutkan tadi dari makanan, mungkin si A bisa makan ini, si B bisa makan itu, si A menghadapi ini bisa, si B belum tentu bisa, ya dok ya. Nah, kalau kita menghadapi pasien COVID ini tentunya kadang-kadang dok terjadi kegawatan, ya dok ya. Mungkin banyak pasien lain yang terjadi badai sitokin. Kemudian nyun sewu akhirnya memburuk dan sampai meninggal dunia, itu mungkin banyak sekali ya dok ya. Bagaimana dengan pasien lupus sendiri dok kalau mengalami yang namanya badai sitokin dok? Pada pasien lupus ini memang sudah mengalami peningkatan dari beberapa sitokin yang meningkat pada COVID. Misalnya pada pasien RA itu kalau kita cek kadar interleukin 6 itu sangat tinggi, dok. Padahal interleukin 6 itu pada COVID meningkat banget kan? Betul, dok. Sehingga obat-obatan yang dipakai pada COVID salah satunya adalah obat yang dipakai pada RA. Misalnya tocilizumab, Actemra. Actemra itu kan anti interleukin 6. Itu awalnya adalah obat untuk RA, dok, dipakai untuk COVID. Karena peningkatan sitokinnya sama gitu, dok. TNF-alpha meningkat pada pasien SLE. Interleukin 17 meningkat pada pasien SLE, dan itu pun juga pada COVID meningkat juga sama gitu. Tetapi mungkin kadar peningkatannya, lonjakannya berbeda. Kalau COVID itu adalah acute, dia akan cepat sekali meningkat. Kalau SLE adalah kronik, dia akan pelan-pelan meningkat terus. Namanya low grade inflammation. Jadi ada inflamasi secara pelan-pelan gitu. Ya, ini yang membedakan. Kenapa pada pasien COVID itu cepat sekali meninggal? Karena peningkatannya sangat cepat, sehingga kerusakan organnya pun juga sangat cepat. Sementara pada pasien SLE dia pelan gitu kan, sehingga mungkin tidak menimbulkan kematian secepat pada COVID. Ya. Berarti ternyata mungkin kasarannya tiap hari mengalami badai sitokin kali ya dok? Kalau pada pasien dengan lupus tadi ya, walaupun low grade ya, grade yang ringan. Baik. Nah dok, ada pertanyaan nih dok. Dari Tantri Hapsari 99, dok, olahraga apa yang disarankan untuk penyintas lupus? Apakah ketika flare boleh olahraga ringan? Ya, pada prinsipnya olahraga yang disarankan adalah olahraga yang menimbulkan relaksasi pada otot. Karena otot yang kaku itu menimbulkan sendi juga menjadi kaku, terkunci, ya, namanya locking ya, menjadi terkunci. Maka olahraga yang bisa menimbulkan relaksasi pada otot. Misalnya orang-orang yang dengan tidak bisa olahraga yang berat, dia bisa menggerakkan betisnya di atas tempat tidur misalnya, ya, itu yang sangat ringan. Yang jelas harus gerak. Atau kalau dia bisa aktivitas, maka dia boleh, yang paling baik adalah berenang. Saya sarankan berenang kalau pada udah bus itu. Oke. Renang itu kegiatan yang tidak menumpu pada persendian, tapi bisa menggerakkan semua badannya, dan kalori yang terbakar pun juga banyak, meskipun tidak keringetan, dok. Iya, karena basah terus. Iya. Kemudian sepeda santai juga boleh, yang penting tidak menumpu pada berat badan ya. Jadi jangan orang udah pos kok angkat besi, jangan dong. Saya kira. Atau ringan sekali, saya boleh nggak main catur sama Halma ya dong. Olahraga loh. Sekarang kan game di gadget aja e-sport loh dok. Iya kan? E-sport. Iya kan? Wah. Nanti ininya yang jadi kena. Ininya jadi nanti. Baik dok, menarik. Jadi terkait olahraga tadi yang intinya tidak melibatkan sendi-sendi terlalu berat gitu ya dok? Tidak menumpu pada berat badan ya.
Baik, wah dokter sensitif ngomong berat badan ini. Justru kelihatan berat badannya berat. Iya, ya, berat saya ya dok ya. Besaran karena saya kayaknya dok ya. Karena saya jadi- baju hitam juga dok, jadi ya Ini kayaknya saya ada pengalian kamera kayaknya nih. baik dok. Ada pertanyaan lagi di Facebook dok. Dok, saya penderita lupus anemia. Nah, apakah bisa sembuh? Terus, apakah saya bisa hamil dok? Iya. Pertanyaan hamil ini memang sering sekali ditanyakan. Pada prinsipnya adalah pasien autoimun apapun, entah itu lupus ataupun yang lain, memiliki kesuburan yang sama dengan pasien yang lain. Baik. Tetapi permasalahannya adalah apakah rahim itu siap atau tidak menerima janin? Karena pada pasien lupus itu akan terjadi namanya antifosfolipid syndrome. AFS. Terjadi penolakan sehingga terjadi trombus. Dan trombusnya akan menimbulkan aliran darah ke arah rahim menjadi terhenti. Maka sering terjadi keguguran, sering terjadi bayi tidak berkembang ya pada pasien-pasien Odapus seperti ini. Oleh karena itu jika pasien Odapus, kalau pasien saya dok, kalau mau hamil saya sarankan harus konsultasi dengan dokternya. Kalau yang belum nikah, kalau mau nikah harus konsultasi. Kadang-kadang malah dia bawa calonnya dok. Dok, milih yang mana dok? Ada beberapa dok gitu dok. Jadi bawa ke saya itu 3 orang milih yang mana dok? Untung dokter Arif nggak disuruh jadi penghulu, tiba-tiba disuruh saya dinikahkan. Dan yang paling ini lagi adalah setiap mau malam pertama harus lapor DPL-nya. Kenapa? Ini penting sekali dok, makanya harus lapor. Kenapa? Karena tergantung, kalau dia itu memang sudah mau berencana punya anak, obatnya saya sesuaikan dok. Oh. Kalau dia belum mau punya anak, maka saya sesuaikan. Makanya saya tanya, udah mau punya anak atau belum? Biasanya kan malu-malu dok, ya jangan malu. Kalau malam pertamanya sudah pengen punya anak, tidak usah pakai pengaman. Tapi kalau tidak belum punya anak, ya harus pakai pengaman. Ini saya yang menyarankan dok. Kan pengaman ini pun juga tidak boleh menggunakan yang hormonal kan, kita mesti harus sarankan. Jadi komunikasi antar kami itu sangat dekat sekali dok, sangat dekat sekali. Saya beberapa kali jadi saksi nikah itu juga sering dok. Makanya penting datang. Dan ada satu orang dari Wonogiri itu yang dia datang ke saya dengan tidak bisa punya anak sudah sekitar 10 tahun dok. Kemudian datang ke saya karena tidak punya anak, dia kata tetangganya harus mumpu anak dari yang lain kan. Diambil anak dok 1, nggak punya anak juga dok. Ambil anak 2 dok. Terus ketemu saya kan, terus kita di program gitu, alhamdulillah dia hamil dok. Hamil punya anak, namanya Arif Nurudin mbak, luar biasa. Alhamdulillah. Padahal saya itu nggak ikut apa-apa dok. Namanya itu gitu. Nah kemudian selang belum sampai 3 bulan dia nyusui, dia hamil yang kedua lagi dok. Jadi anaknya tiba-tiba 4 karena ya ambil 2 kemudian 2 lagi. Artinya bahwa saya sampaikan sesungguhnya kalau kita program dengan baik, kita atasi antifosfolipid sindromnya dengan baik ya, trombusnya kita hilangkan, kita persiapkan rahimnya dengan baik, dia bisa hamil seperti orang normal biasa. Dan bahkan subur kan, belum 3 bulan udah hamil lagi dok. Baik dok. Yang jadi masalah adalah ketika pasien lupus belum konsultasi dengan dokternya tiba-tiba hamil, ini yang jadi masalah. Baik. Karena obat yang diminum kan masih obat-obat yang teratogenik. Hampir semua obat imunosupresan itu tidak baik pada janin kan. Yang bikin stres dokternya, dia yang hamil, dokternya yang stres dok. Kadang-kadang seperti itu. Baik, jadi terkait bahwa bukan berarti orang dengan lupus tadi tidak boleh hamil atau hamilnya harus, mungkin banyak yang loh kok hamil direncanakan, terkait tadi ternyata obat-obatan tadi perlu disesuaikan. Betul. Karena memang sebagian besar adalah teratogenik atau bahaya bagi janin. Jadi itu yang harus kita garis bawahi ya dok. Baik, wah menarik. Terakhir satu pertanyaan, masih boleh nggak admin? Dok, apakah ada tips Odapus supaya mencegah flare? Apakah ada komunitas khusus untuk Odapus? Boleh minta kontaknya dok. Ya, Odapus itu yang paling penting adalah mengatasi stres dok. Menurut pengamatan saya selama ini yang sering menimbulkan flare adalah stres. Stres bisa dari diri sendiri ataupun bisa dari lingkungan dok. Banyak Odapus yang kemudian mengurung diri di kamar ya, tidak bersosialisasi, ini pun juga akan jadi flare. Atau Odapus yang dicerai suaminya kan banyak dok, itu juga flare. Jadi kebanyakan seperti itu. Maka sebaiknya memang bergabung dengan komunitas. Silahkan, tergantung daerahnya di mana ya bapak ya. Kalau di Solo ada Yayasan Titari, itu cukup banyak, cukup besar ya. Ada media sosialnya dok ya? Ada media sosial, coba nanti diklik di Yayasan Titari. Atau kalau di Madiun ada Griyayara, di Yogyakarta ada Rumah Kupu, di Semarang ada Pawon Kupu, ya di Bandung ada Samsidua Foundation, di Jakarta ada ya, ada banyak sekali kok. Nanti silakan diklik saja, tergantung daerahnya di mana, nanti akan bisa saling share, saling curhat ya di situ.
untuk tukar pengalaman. Saya kira seperti itu. Baik. Wah, ternyata waktu juga sudah dibatasi, Dok. 5 menit terakhir, Dok. Kata akhir, Dok. Terkait bagaimana penyintas lupus ini menghadapi resiko COVID-19 yang masih membayang-bayangi hingga saat ini, Dok. Ya. Jadi yang paling penting adalah bahwa kita harus tetap sangat berhati-hati terhadap COVID-19 ya, dengan melakukan prokes dengan baik ya, jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Satu itu. Dan yang kedua, jangan terlalu takut dengan COVID, karena itu akan menimbulkan pengaruh pada psikis, dan psikis ini sangat besar untuk terjadi flare up. Yang ketiga adalah jangan takut untuk kontrol ke rumah sakit, karena rumah sakit pun juga pasti akan ada rumah sakit yang daerah COVID yang mana kan sudah ada zona-zona ya, Dok ya. Kemudian untuk yang poli biasanya tidak tercampur dengan COVID, maka jangan takut untuk kontrol. Karena kalau semakin takut kontrol, dia tidak minum obat, maka yang terjadi bebas dari COVID malah jadi flare gitu kan, jadi masalah baru lagi ya. Kemudian yang keempat, pasrah diri ya, kemudian terus berdoa, tingkatkan ibadah. Ini insya Allah akan lebih membuat kita menjadi tidak stres ya, lebih tawakal, tidak stres. Saya kira itu. Baik, terima kasih Dr. Arif Nuruddin atas penjelasan yang amat sangat detail nih, Dok ya. Dan semoga sobat Muardi baik yang penyintas autoimun ataupun yang bukan penyintas ya, semoga yang sudah disampaikan Dr. Arif tadi bermanfaat dan bisa disampaikan ke lingkungan sekitarnya ya. Sebarkanlah video ini, hasil rekaman live streaming hari ini dapat dilihat di Instagram, di IG Live mungkin yang 24 jam, kemudian di YouTube dan di Facebook RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe semua media sosial RSUD Dr. Muardi, ada YouTube, Facebook, Instagram ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif.